Hai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Islami. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nugraha Mufti. Perkenalkan, nama saya Ahadan Ridho Aroyan. Saya Rizky Berliana Yulia. Nama saya Putri Aimah Farmadiza, panggil aja Ayomi. Kira-kira HAM itu apa, Kang? HAM itu kan kepanjangannya itu hak asasi manusia, dan itu tuh merupakan hak-hak manusia yang harus dijamin oleh negara kalau misalnya mereka itu hidup di negara itu. HAM adalah hak asasi manusia, yang mana itu adalah hak dasar yang harus dimiliki oleh semua orang dan wajib dihormati oleh semua orang. Kalau menurut aku sih ya, hak asasi manusia itu kayak hak yang semua orang itu dapat. Jadi maupun dia kaya maupun dia konglomerat, itu tuh haknya itu semuanya sama gitu. Menurut saya HAM itu dari kepanjangan HAM sendiri yaitu hak asasi manusia. Jadi manusia mendapat hak dasar seperti keamanan selama hidup, terus kelayakan hidup yang terjamin lah intinya. Jadi HAM itu kan hak asasi manusia ya. Jadi hak asasi manusia yang dimiliki oleh makhluk hidup dari pas lahir ya hingga seterusnya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya dari Teteh sendiri, apakah ada kasus atau bahkan pengalaman pribadi yang mengenai tentang hak asasi manusia, boleh diceritakan? Ya mungkin ada sih ya, apalagi kan kita kan kita hidup di Indonesia kan, pasti hal-hal kayak gitu banyak lah ya. Contohnya kayak bully lah singkatnya, itu bahkan di SD aja udah ada gitu. Kalau misalnya di lingkungan kalian mungkin nggak pernah ketemu mungkin ya, bisa aja kalian dari TV itu banyak banget itu berita gitu. Oke, baik. Mungkin ada spesifik kasusnya Teh? Kayak apa ya? Maybe pembulian lah sih ya. Terus sama kayak dibedain kasta, ya ras gitu-gitu sih. Pernah mungkin gambaran kecil contoh di sekolah atau di kampus-kampus kayak pembulian. Kalau dari saya sendiri nggak ada, cuman kalau cerita mungkin kita ambil dari ini ya, yang kemarin baru-baru dinobatkan menjadi pahlawan nasional, yaitu Marsinah. Nah itu terjadi sebuah pelanggaran HAM, kalau nggak salah pada 4 Mei itu dia melakukan mogok kerja gitu. Lalu kemudian dia itu hilang. Nah, kemudian pada tanggal 8 Mei 1993 itu dia itu ditemukan dengan keadaan sudah meninggal. Nah, itu tuh terjadi pelanggaran HAM yang HAM apa aja yang dilanggar, yaitu ada HAM untuk perlindungan hukum, terus HAM untuk rasa aman, terus juga HAM untuk hidup. Nah, seperti itu. Baik, Ya mungkin tidak terjadi di lingkungan ya. Pernah melihat aja sih di tahun 2002 di Stadion Kanjuruhan. Oh iya, Pernah ada kerusuhan. Nah, dan di situ melibatkan gas air mata, dan itu kan terjadi cekcok itu. Iya. Ya, ada yang sampai terjadi korban. Nah, seperti itu mungkin. Melihat saya pernah sih waktu SMK dulu kan, di sekolah saya, di kelas saya tentunya di situ ada orang yang emang kulitnya hitam gitu. Nah, di situ kan terjadinya diskriminasi, rasisme lah. Di situ diejek-ejek, hitam sampai nama aslinya kan kokoh ya. Bahkan dipanggilnya jadi beda, jadi black hitam gitu. Iya sih. Lalu pertanyaan yang ketiga, paling kira-kira ada nggak sih Kang solusinya agar pelanggaran HAM seperti tersebut tidak terjadi lagi, Kang? Untuk solusinya saya sepertinya tidak bisa komentar banyak ya. Cuman yang yang ada di pikiran saya itu kebebasan berpendapat itu, maksudnya pers itu tidak dikendalikan oleh pemerintah, atau maksudnya kita harus bisa bebas untuk mengeluarkan atau berpendapat gitu. Terus juga tidak ada pembungkaman. Nah, hal seperti itu. Ya mungkin diberikan hak untuk rasa aman lah. Rasa aman. Untuk yang tersakitinya gimana? Bisa ada Ya, komentar dari abangnya? Ya mungkin diberikan fasilitas rumah sakit, dibayarin lah atau apa.
ya harus lebih sadar aja sih tentang apa itu menghargai, terus taat peraturan, sama berani menegur atau berani melaporkan apabila ada kejadian-kejadian yang sekiranya melanggar hak asasi manusia. Untuk sarannya ya mungkin dari orang-orangnya dulu dikenali gitu kan, kasih tahu apa itu HAM, terus gimana sih biar apa ya nggak terjadinya HAM tuh gitu ya, kayak dikasih penyuluhan gitu tentang HAM, biar nggak terjadi lagi yang namanya diskriminasi ataupun pelanggaran-pelanggaran HAM yang lainnya. Ya pasti kalau orang sekarang nih ya ngelihatnya orang kayak gitu mesti kata-katanya kayak, kamu pasti nggak diajarin sama orang tua lu gitu lah ya. Nah itu dia kuncinya, harus didedikasi dari dari kecil gitu loh. Jadi kayak emang harus diajarin dari dia kecil, jadi biar kayak gue tuh tahu nih itu tuh hak orang lo, nggak boleh diambil gitu. Terus mungkin kita harus sadar diri juga, kita itu hidup bermasyarakat gitu. Kalau misalnya gue nggak mau hidup bermasyarakat, gue itu gue itu bakal ngerepotin orang gitu. Dari cerita Kang Teteh barusan kelihatan banget kalau HAM itu sangat penting untuk dijaga dalam kehidupan sehari-hari. HAM sendiri adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Mulai dari hak untuk hidup aman, berpendapat, dihargai, hingga hak untuk diperlakukan secara adil. Kasus pelanggaran HAM itu kadang muncul dari hal-hal sederhana seperti diskriminasi, perundungan, atau memperlakukan orang lain secara tidak adil. Jadi sebagai mahasiswa kita punya peran andil besar, dan kita juga bisa lihat kalau HAM itu bukan hanya teori saja, tapi juga sesuatu yang harus kita praktikkan. Kita bisa mulai dari hal yang kecil seperti saling menghargai perbedaan, terus juga bisa tidak saling menjelekkan teman. Lalu kita juga bisa harus berani untuk speak up kalau tidak ada keadilan. Nah, terus juga kita juga bisa saling menjaga satu sama lain. Nah, harapannya lewat video ini kita semua semakin sadar kalau menjaga HAM adalah tanggung jawab kita bersama, dan perubahan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. One is the loneliest number that you